saya sudah pernah kirimkan surat ke pemerintah orang nomor satunya dan sudah pernah juga dia turun. Apakah penemuan Bapak ini sudah diterapkan apakah di Indonesia atau luar negeri, atau sudah dikasihkan kepada pemerintah untuk menjalankan hal tersebut, atau gimana, Pak? Halo, jumpa lagi bersama saya Roy dalam acara Royan Podcast. Royan Podcast membuka cakrawala berpikir Anda. Bagaimana mungkin lalu lintas yang sekarang sudah ada traffic light atau lampu merah aja sudah macet, bagaimana pula tidak menggunakan traffic light, Pak? Coba Bapak jelaskan. Sebenarnya lampu merah itu adalah salah satu penyebab kemacetan itu sendiri. Karena lampu merah hanya bisa mengatur, tapi tidak bisa membuat lancar. Pada lalu lintas yang padat dan jam-jam tertentu seperti mungkin pagi, siang, dan sore hari, di situ banyak kegiatan orang mungkin ke kantor, ke sekolah, dan mungkin berbelanja. Di sana terjadi peningkatan lalu lintas yang sangat cepat, sehingga pada saat tertentu lampu merah itu tidak akan sanggup dia itu membuat kelancaran, malah dia menjadi penghambat. Inilah, dan saya rasa kedepannya mereka itu harus maklum bahasanya lampu merah ini adalah penyebab yang terbesar kemacetan. Dari penemuan Bapak ini, apakah sudah ditingkatkan ke ilmiah atau akademis, atau dibuatkan suatu perencanaannya gitu, Pak? Penemuan saya yang saya dapatkan ini udah saya ibaratkan buatkan 3 dimensinya, dan kemudian sudah saya panggil orang-orang untuk menelitinya apakah memang benar dia itu bisa mengatasi kemacetan yang terjadi di persimpangan besar dan padat. Ternyata memang benar adanya. Saya masih belum percaya, Pak. Jadi siapa yang pertama kali mengetahui penemuan Bapak atau meyakinkan penemuan Bapak itu? Untuk awalnya memang saya sendiri saja tidak yakin, tetapi itu semua karena memang saya sendiri tidak lagi menemukan di mana letak kemacetan, jadi saya panggil keluarga saya sendiri dulu. Siapa itu, Pak? Itu Joko Endang dan Pak Joko Adi ya? Sampurna. Beberapa waktu saya panggil lagi dalam satu khusus pertemuan. Di sana saya siapkan satu papan tulis dan saya panggil, dan disitulah saya terangkan, ini saya ingin menerangkan apa yang saya temukan dan coba benar-benar didengar dan diteliti apakah memang seperti apa yang saya sampaikan nanti. Dan setelah saya terangkan dengan cara berulang-ulang ditanya dan saya jawab, kemudian terakhir saya akan bertanya di mana lagi letak kemacetan itu bisa terjadi, hingga sampai saat ini nggak pernah ditemukan. Bagaimanapun bentuknya simpang-simpang itu, mau simpang 3, bahkan simpang 4, simpang 5, ataupun ada simpang-simpang yang memang berdekatan dan sama-sama macet, semuanya bisa selesai tuntas tanpa ada kemacetan, tanpa ada saling berganti menunggu dan berjalan, tapi semuanya jalan ke semua arah dan ke semua tujuan. Apakah penemuan Bapak ini sudah diterapkan apakah di Indonesia atau luar negeri, atau sudah dikasihkan kepada pemerintah untuk menjalankan hal tersebut, atau gimana, Pak? Tidak, ini adalah penemuan baru dan memang belum ada di Indonesia dan juga di dunia. Saya ingin inilah nanti awal siapa yang memang pihak yang ingin bisa menerapkannya. Terutama yang menerapkannya saya pikir adalah orang-orang pemerintah yang memang berkompeten. Tadi Bapak mengatakan bisa digunakan di luar negeri. Pak, Ya. Ingat di luar negeri setirnya sebelah kiri loh, Pak. Ya. Dan ada sebelah kanan gitu. Bagaimana, apakah bisa dilakukan di semua perjalanan kendaraan bermotor? Penemuan yang saya temukan ini dapat diterapkan di negara-negara yang memang berhaluan dengan setir kiri maupun di luar negeri yang berhaluan setir kanan. Tidak ada masalah, semuanya bisa lancar.
saya sudah pernah kirimkan surat ke pemerintah orang nomor satunya, dan sudah pernah juga dia turun dengan wakilnya dan menjumpai saya, tapi hanya sekedar dia bertanya bagaimana. Itu yang nggak bisa saya untuk menjelaskannya, karena ini harus dijamin dengan suatu payung hukum. Tanpa payung hukum saya tidak semacam berani. hak paten gitu Pak ya. Iya. Jadi tadi bisa digunakan di negara manapun, Iya. dan setelah dibuat hak patennya bisa dijual atau diterapkan di negara-negara lain. Bisa, sangat bisa. Begitu Pak ya. Jadi konstruksinya sebagai bagaimana itu Pak? Apakah memerlukan pelebaran jalan atau jalan berlipat-lipat? Atau Konstruksinya sangat sederhana, simple. Bila dibandingkan dengan flyover dan underpass, biayanya sangat-sangat. bagaimana? Ini Pak, ngomong-ngomong, trafik Smart Nusantara ini apa ada ikatan dengan IKN? Ada Nusantara ini Pak, atau gimana? Dari kalimatnya, saya inginkan bahasanya dengan adanya trafik Smart Nusantara ini dengan biaya yang begitu ringan, maka dibandingkan dengan pemindahan ibu kota itu sangat-sangat lebih bagus diterapkan di Jakarta, tapi dengan cara tidak ada lagi kemacetan. Ya, sementara saya beralih kepada Pak Joko Endang. Ya, Pak, apa kabar? Jadi informasi dari Pak Dr. Andus Setiaputra, Bapak adalah pertama kali orang mengetahui tata cara kelancaran elektris tersebut, atau bahasanya rahasianya. Betul itu Pak, rahasia tersebut bisa dilaksanakan di Indonesia Pak? Jadi memang jelas itu, saya yakin. Bahkan itu sudah diuji coba melalui 3 dimensi yang saya buat dengan saudara kita Pak. Bapak Dr. Andus Adi Sampurna selaku abang Bapak yang juga yang orang kedua yang diberitahu sama Pak Putra, yang mana Bapak bersama Pak Adi Sampurna mengatakan abang saya gendeng. Iya benar. Yang mana hal yang tidak mungkin. Iya benar. Setelah Bapak diberitahu oleh Pak Setiaputra, lalu Bapak mengatakan oke. Bahkan Bapak sekarang menggebu-gebu membenarkan. Informasi dari Pak Adi Sampurna yang hari ini tidak hadir ya, katanya dia disuruh mencari titik-titik pertemuan antara benturan antara turunan atau pertemuan dari beberapa simpang-simpang itu, katanya akan diberi hadiah 3 juta apabila ditemukan. Apa itu benar Pak? Iya memang benar. Saya tidak meyakinkan, bahkan saya mengolok-olok abang saya bahwa abang saya ini seperti pemain sinetron, banyak menghayal gitu. Tapi lama-lama mungkin dia merasa tersinggung ataupun merasa ada motivasi dia untuk menjelaskan. Akhirnya terutama saya pertama diberi petunjuk ataupun diberi arahan. Dengan arahan tersebut saya yakin. Ya. Setelah itu Dr. Adi Sampurna dia juga nggak yakin, bahkan dia orang akademis yang mempunyai titel Dr. Andes. Dia pun awalnya tidak yakin kan gitu. Jadi setelah kita jelaskan, kita beri arahan, bahkan memang terus terang disuruh mencari di mana bisa macet jalan ini. Apabila ada satu titik kemacetan, saya beri imbalan 3 juta. Bahkan saya sendiri Pak, aset kita di sini belasan miliar. Apabila saya ini hoax ataupun bohong, aset saya rela saya lepas. Saya berani mengatakan lampu merah itu harus dibuang karena dia penyebab kemacetan. Memang itu salah satu. Kemacetan berikut itu bisa terjadi karena ya saya bilang pembangunan flyover itu membuat kemacetan juga di penghujungnya. Begitu juga dengan underpass. Dan kemudian pembangunan seperti jalur kereta api 1 jalur itu memang tidak macet di atasnya, tapi di mana terminalnya itu di situ tempat mereka naik, di situ mereka turun menyebar. Di sekeliling itu pasti macet. Nah, mengatasinya ini yaitu trafik Smart Nusantara. Saya ingin pihak pemerintah yang memang berkompeten untuk mungkin membuat MOU dengan saya, dan salah satunya mungkin saya ingin dibuatkan dulu hak paten dan hak cipta saya. Baru nanti kerjasamanya di situ. Dan bisa juga digunakan di luar negeri? Bisa dijual ke luar negeri Oleh pemerintah? oleh pemerintah.
masyarakat di Indonesia, pengguna jalan. Harapan kami kepada Bapak Dr. Ando Setiaputra agar penemuan ini bisa layaknya diterapkan di Indonesia pertama, kemudian selanjutnya boleh dijual atau diterapkan ke luar negeri, baik setir kiri maupun setir kanan. Indonesia sangat rawan kemacetan lalu lintas. Indonesia memerlukan kelancaran. Indonesia sangat semeraut jalannya dikarenakan kemacetan. Cara mengatasinya adalah menggunakan TSN, yaitu Traffic Smart Nusantara. Sampai kita ketemu lagi di episode lainnya. Kepada pemirsa, silakan yang ingin bertanya, yang ingin mengetahui hal tersebut, bisa lihat di email dan di WhatsApp di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.